Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk segala pemberian-Mu, untuk segala anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang senantiasa menyertai memberkati kami, hingga kami beroleh keselamatan dan sukacita, kehidupan yang kekal. Malam ini kami bersama-sama dengan Engkau di dalam firman-Mu. Ajar kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, dan yang menjadi pembimbing ayat ke-6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam pemahaman agama di banyak agama-agama di dunia ini, Tuhan itu harus ditakuti. Tuhan itu pemarah. Tuhan itu menjadi momok yang menakutkan bagi orang-orang yang memeluknya. Karena itu ketaatan kepada Tuhan adalah karena ketaatan karena terpaksa, karena diatur, dan karena untuk menuruti segala aturannya, bukan karena kesadaran. Oleh karena itu, kalaupun orang-orang beragama melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, kadang-kadang hanya sebatas aturan-aturan, sebatas syarat-syarat, sebatas untuk memenuhi kebutuhan atau ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh agama-agama tersebut. Oleh karena itu, banyak agama-agama yang harus diatur dengan norma-norma tertentu tanpa mengerti makna, melakukan aturan-aturan agama tanpa memahami apa yang diinginkan, hanya tunduk dan taat. Kalau tidak, hukuman dan kutukan akan datang. Melaksanakan aturan Tuhan hanya untuk menghindarkan kutukan dan hukuman. Inilah yang terjadi di tengah-tengah gereja-gereja awal. Ketika Paulus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Kristen pertama di Galatia, mereka masih terjebak dengan cara-cara seperti itu. Itu terbawa dari agama-agama sebelumnya. Tuhan itu Tuhan, dan orang-orang beragama adalah hamba, budak yang harus tunduk dan taat tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Karena itulah Paulus berkata, di dalam Yesus kita tidak lagi hamba, dan Tuhan itu bukan lagi Tuhan yang harus ditakuti, yang harus dihindari, yang harus dengan apapun caranya harus dilakukan, walaupun tidak dengan ketaatan atau kesetiaan dan kesadaran. Bagi Paulus itu adalah pemahaman yang salah dan yang keliru. Sebab bagi Paulus, kalau Tuhan itu datang di dalam Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, itu artinya bahwa
Tuhan sangat mengasihi manusia. Karena itu, kalau Tuhan mengasihi manusia, harus ada umpan balik bahwa juga kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita, kata penulis kitab Yohanes. Itu artinya kita melakukan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Tuhan, kita setia dengan hukum-hukumnya, kita mencintai Dia dengan kasih-Nya, bukan karena takut, bukan karena kutukan, tetapi karena kita tahu bahwa Dia datang ke tengah-tengah dunia untuk dua hal. Yang pertama, dari segi kemampuan kita, sebenarnya kita tidak lagi bisa membebaskan diri dari dosa, kuasa kegelapan, kematian. Kalau hanya mengandalkan amal perbuatan, tenaga kita, baik kita, keberadaan kita, kita tidak mampu terlepas dan terbebas dari kutukan-kutukan dan kuasa-kuasa kejahatan dunia ini. Itulah sebabnya Yesus datang untuk membebaskan dengan menaklukkan kematian, dengan menaklukkan kuasa dosa, dengan menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Itu artinya karena kita sudah dibebaskan, kita tidak lagi terikat, kita lagi tidak diperhamba, bukan lagi budak, tetapi kita sudah orang bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diadopsi, diangkat menjadi anak yang selama ini adalah hamba. Itu artinya kita, seseorang hamba, tergantung kepada tuannya, mau bagaimanapun apa yang dilakukan terserah kepada tuannya. Tetapi sebagai seorang anak diangkat menjadi anak, itu berarti seorang anak mengerti kehendak bapaknya, dan bapaknya tahu apa yang diperlukan oleh anaknya. Ada hubungan yang akrab, yang saling mengenal, yang saling mengerti, yang saling mengasihi, dan saling memberikan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Dan satu-satunya agama di dunia ini yang berani berkata kepada Tuhan itu Bapa, hanyalah kita. Itu sebagai pertanda bahwa hubungan kita kepada Bapa di sorga, melalui Yesus Kristus kita diangkat, diadopsi menjadi anak. Coba kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, andai kata seorang anak yang tidak menaati aturan orang tuanya, tidak mengerti apa yang dikehendaki orang tuanya, anak itu sendiri adalah anak yang tidak benar. Dan setiap orang tua akan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, memberikan apa yang perlu bagi anaknya, dan juga mengasihi dengan apapun miliknya untuk anak-anak. Kalau Tuhan bertindak seperti itu, Tuhan tahu apa yang perlu bagi kita, karena Dia mengasihi kita. Dia menolong kita, memberikan pikiran, menuntun, memelihara, dan menjaga kita dari hal-hal yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Karena itu, sebagai anak kita juga harus memahami apa kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, bahwa tujuan Tuhan adalah kita, hidup kita harus diarahkan, harus dipadukan, dan harus berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Itulah pertanda kita adalah sebagai anak. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-7. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita menjadi anak. Kita menjadi keluarga Allah. Kita menjadi bagian dari seluruh apa yang Tuhan sudah rencanakan. Karena kalau kita menjadi anak, dengan demikian kita juga menjadi ahli waris apa yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan telah menyediakan apapun yang perlu bagi manusia. Pada dasarnya itu adalah milik kita karena kita adalah ahli waris. Dan Tuhan telah menyediakan kehidupan yang kekal, kehidupan yang bahagia, kehidupan kedua kalinya. Itu artinya kita juga mewarisi itu semua, asal kita mengasihi Allah, menghormati Allah, taat kepada Allah, tanpa paksaan, tanpa harus dengan tekanan, tetapi lahir dari kesadaran, lahir dari ketaatan dan kasih sayang kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan
menjadi acuan dan menjadi dasar dari segala perbuatan kita. Kalau kita betul-betul adalah anak, dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, kita harus perlihatkan bahwa kita adalah anak, bukan orang lain, bukan orang luar, bukan orang-orang yang tidak mengenal Bapaknya. Bapa di sorga selalu memberikan dan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa di dalam Yesus yang telah menyuruh anak-Mu ke tengah dunia untuk menebus kami dari dosa-dosa, dari kesalahan kejahatan kami, dan membebaskan kami menjadi anak-anak Tuhan dan ahli-ahli waris yang kepada apa yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami mengerti dan memahami, agar kami setia di dalam iman percaya kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.